Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya. Terkait hal tersebut, penggugat ijazah Jokowi yakni kelompok tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM memberikan reaksinya. Koordinator tim TPU Tipu UGM, Muhammad Taufik dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Video pada Senin 21 April mengaku tidak masalah jika memang Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggugatnya. Bahkan advokat senior Solo itu belak-belakan mengaku suka digugat pidana oleh Jokowi. Namun ia menekankan bahwa gugatan pidana tidak bisa diwakilkan harus Jokowi sendiri. Di sisi lain, Taufik mengungkap temuan baru terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Muhammad Taufik mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Sosok informan yang memberitahu informasi itu disebutnya adalah tokoh penting, namun ia enggan memberikan identitasnya. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, bukti baru itu yakni terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SIPENMARU, di mana pada tahun 1978 disebutnya ada perubahan kurikulum yang mana kelasnya diperpanjang 1 semester atau 6 bulan. Dengan begitu, kata Taufik, Jokowi tidak mungkin mendaftar kuliah di tahun 1980, namun ia meyakini Presiden ke-7 RI itu masuk UGM pada tahun 1981. Jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka utang negara sebesar 7.000 triliun rupiah akan dibayar oleh pihak yang pernah mendukung Jokowi maju Pilpres. Taufik menambahkan bahwa tipe UGM sejatinya ingin menempuh mediasi dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April mendatang. Pihaknya akan memilih mediasi jika semua saksi dapat hadir, termasuk dari pihak KPU Solo dan SMA 6 Surakarta. Adapun tujuan mediasi tersebut, kata Taufik, untuk menunjukkan fakta-fakta bahwa ijazah Jokowi asli. Bahkan, ia akan mencabut gugatan terhadap Jokowi jika memang nantinya ijazah Presiden ke-7 RI tersebut terbukti asli. Taufik menambahkan, mediasi merupakan win-win solution dari tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Sebagai informasi, sidang perdana terkait gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah pada Kamis 24 April mendatang sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menjelang persidangan Oke. 2-3 hari lagi nggak Pak? Ya, tanggal hari 24. Kamis ya, Hari 24. Kamis. Iya. Ini sejauh ini persiapannya apa saja Pak dari Pak Taufik dan tim? Ya, kita sidang. mempersiapkan dua hal. Satu, kita sudah mengkalkulasi nanti kemungkinan pengacara yang datang siapa. Apakah Pak Jokowi datang benar atau tidak. Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 16 tentang mediasi itu kan memang yang bersangkutan harus datang. Nah, kita lihat apakah itu datang, kita sudah antisipasi itu. Kalaupun tidak datang, kita juga sudah antisipasi, ya. Jadi terus yang kedua, kita juga sudah mempersiapkan sidang pertama ini kan lebih banyak kepada persiapan administrasi ya. Karena sidang pertama dengan tergugatnya 4 bisa saja nanti kita dikerjain mereka nggak datang salah satu kan belum bisa dimulai sidang itu. Jadi kita sudah antisipasi dan tim hukum kita itu selalu konsolidasi. Salah satu bentuk konsolidasinya itu adalah kita menegaskan kembali komitmen dari teman-teman pengacara ya, bahwa Pak Jokowi saat ini itu adalah masih powerful ya. Lalu bagaimana, apakah kita siap ya, itu yang kita tegaskan. Terus yang ketiga, kita sedang mengkompilasi beberapa bukti-bukti baru, salah satunya penerimaan SIPENMARU. Bahkan ada masukan yang sangat berharga kepada handphone kami dari tokoh penting ya. Tokoh penting dia mengatakan kalau melihat dulu tahun 78 kurikulum Dad Yusuf itu diperpanjang 6 bulan atau 1 semester, berarti tidak mungkin Pak Jokowi itu mendaftarkannya tahun 80, pasti tahun 81 begitu. Dan ketika kita cocokkan memang mencocoki. Jadi salah satu fakta-faktanya itu yang itu belum ada di tempat lain dan baru saya sampaikan di tempatnya Tribun ini. Jadi Tribun punya memang benar-benar punya hot news itu data dari kami. Ya. Baik. Pak Taufik, ini dari pihak Pengadilan Negeri Solo kan juga sudah memanggil mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 6 Solo. Surakarta. Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu
subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini kedepannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Baik. Ini mundur ke belakang beberapa hari lalu Pak, ini kan dari Pak Jokowi juga sempat digeruduk oleh massa dari TPUA yang menuntut untuk ditunjukkan ijazah asli di rumahnya. Dan buntutnya akhirnya Pak Jokowi ini berencana akan menggugat pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya dan juga dari pihak yang menggugat ijazah tersebut. Mungkin salah satunya juga termasuk Pak Taufik. Ini responnya Pak Taufik seperti apa? Ya, menurut saya tidak masalah. Cuman yang harus dipahami oleh Pak Jokowi dan tim hukumnya, kalau itu gugatan pidana itu tidak bisa diwakilkan, harus Pak Jokowi sendiri itu. Dan saya suka kalau saya digugat pidana oleh Pak Jokowi. Kalau gugat perdata kan memang pekerjaan saya sebagai pengacara. Saya kan jadi advokat sudah 32 tahun gitu. Jadi itu tidak masalah. Sama juga ketika kita menggugat. Nah, terus yang harus khalayak ketahui, Tribuners ketahui, tipe UGM ini bukan bagian langsung atau tidak langsung dari TPUA. Jadi kita tidak mungkin menempuh cara-cara mendatangi Pak Jokowi. Ya cukup informasi mereka nanti kita pakai begitu. Oke, berarti perlu digarisbawahi memang dari meskipun tujuannya sama ingin mengklarifikasi terkait kebenaran ijazah. Ini dari tipe UGM dan juga TPUA ini berbeda ya Pak ya? Beda tokohnya, beda orangnya, beda targetnya begitu. Tapi substansinya sama. Kita ingin seorang pemimpin, seorang negarawan, apapun jabatannya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, dia harus jujur. Baik. Terakhir, Pak Taufik, ini mungkin adakah pesan untuk Pak Jokowi jelang persidangan besok dan harapannya mungkin? Oke, satu pertanyaan yang menarik ya kepada Pak Jokowi, saya berpesan Bapak itu sudah menikmati popularitas, menikmati kekuasaan dengan keluarga itu sudah cukup lama. Wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden 2 periode, bahkan sekarang masih disowani oleh Sespim Polri ya. Jadi simpel aja, Bapak seorang negarawan, tunjukkan kepada kami, contohkan kepada kami karena Bapak lebih tua dari kami, ini loh ijazah saya ya. Ijazah saya, tapi tentunya proses klarifikasi itu harus didampingi orang yang punya otoritas. Otoritas itu siapa ya? Dari UGM, dari SMA 6 dan dari orang yang mempersoalkan. Kalau itu sudah dilakukan, saya akan meminta kepada pengacara, posisi saya dalam hal ini kan prinsipal ya, penggugat prinsipal, artinya orang yang memberikan kuasa. Saya akan meminta mereka untuk mencabut gugatan karena saya menganggap target kita pembuktian menunjukkan ijazah asli itu sudah tercapai. Baik. Kemudian Pak, jika memang nanti di pengadilan ternyata memang keaslian ijazah ini benar begitu ya? Apa yang akan ditempuh oleh Pak Taufik dan rekan-rekan selanjutnya? Ya, kita harus bertanya dulu benar itu seperti apa, ya. Benar itu menurut versi Pak Jokowi atau benar itu menurut standar pendidikan kita. Kita kan punya undang-undang Sisdiknas, kita punya undang-undang tentang perguruan tinggi. Nah, ukurannya benar itu adalah ukuran standar undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan itu sah, ya sudah kita terima. Itu. Sebaliknya Pak, jika memang ini akhirnya terbukti di pengadilan bahwa ijazahnya tidak asli, istilahnya begitu, apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Ya, ini ada satu konsekuensi hukum secara perdata. Saya mengatakan di pasal 1365 itu bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk membayar. Dan
Kalau kita lihat hutang hari ini, hutang resmi yang diakui negara itu kan 7.000 triliun. Kalau ternyata kita bisa membuktikan bahwa ijazah itu secara undang-undang, secara standar tidak sah, ya semua kewajiban itu jangan dibebankan kepada bangsa Indonesia, tapi kepada orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi. Begitu. Baik, mungkin itu saja Pak Oke. Taufik. Ada yang perlu ditambahkan Pak? Boleh saya. Jadi begini, buat Tribuners dan siapapun yang membaca atau melihat berita ini, bahwa pengadilan itu memang tempat untuk mempertemukan kebenaran. Pengadilan itu tempat mencari keadilan. Pengadilan bukan tempat mencari menang kalah tapi benar salah. Nah, di putusan perkara apapun nggak ada kata-kata menang, juga nggak ada kata-kata kalah, tapi benar dan sebagainya. Dan itu yang ingin kita buktikan. Oleh karenanya tidak perlu melakukan manuver-manuver yang tidak diperlukan pengadilan, karena saya percaya dari 3 hakim yang kita tracking ini, 2 ini punya integritas dan punya rekam jejak yang bagus begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.